Ini adalah konflik terbesar antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan konflik ini dimulai setelah perhelatan akbar, yakni Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Desas-desusnya, konflik agung ini terjadi karena ada sebuah janji yang tidak dipenuhi setelah Gus Yahya terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2021-2026. Subhanallah, Allahu Akbar, Yang Maha Esa. Dikutip dari detik.com, sekitar 20 hari menjelang pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang digelar di Lampung, Gus Yahya berkunjung ke kediaman Cak Imin yang berlokasi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Di situ, Gus Yahya meminta tolong kepada Cak Imin agar Partai Kebangkitan Bangsa mendukungnya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2021-2026. Kebetulan waktu itu Gus Yahya tengah bersaing ketat dengan Kiai Haji Said Akil Siraj yang notabene merupakan petahana selama 2 periode. Kata Cak Imin, "Aku gelem dukung awakmu kalau sekjene Gus Salam." Bak Gayung bersambut, Cak Imin dan PKB siap mendukung dan memenangkan Gus Yahya di pemilihan Ketua Umum PBNU tersebut. Dan kesepakatan itu pun terjadi dengan syarat Gus Salam harus menjadi sekjennya. Perhelatan akbar Muktamar NU ke-34 pun berlangsung dengan lancar. Dan Gus Yahya pun terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Namun, setelah terpilih, rupanya Gus Yahya menolak Gus Salam sebagai sekjen PBNU. Malah beliau memilih Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai sekjennya. Bukan tanpa alasan, Gus Yahya memilih Gus Ipul sebagai sekjennya karena di kalangan internal PBNU kala itu tersiar rumor bahwa Cak Imin telah berbalik arah alias tidak mendukung Gus Yahya dan malah mendukung Kiai Haji Said Akil Siraj. Gus Yahya pun menganggap itu sebagai pengkhianatan besar, sehingga kesepakatan yang telah dibuat sebelum Muktamar dengan Cak Imin itu secara otomatis dibatalkan. Dan Gus Yahya pun memilih Gus Ipul sebagai sekjennya. Sedangkan versi PKB sendiri, Cak Imin sebetulnya bukan mendukung Kiai Haji Said Akil. Saat itu Cak Imin hanya berupaya berada di posisi netral agar terkesan tidak mendukung salah satu dari 2 yang dicalonkan. Itu dilakukan oleh Cak Imin lantaran Cak Imin juga punya kedekatan dengan Kiai Haji Said Akil. Ketua Umum PKB ini merupakan orang yang menyokong kemenangan Said Akil sebagai Ketua Umum PBNU periode 2010 sampai 2015. Bahkan juga periode kedua, yakni 2015 sampai 2020. Nah, dari situlah dimulainya retaknya hubungan Gus Muhaimin dengan Gus Yahya. Sedangkan Gus Salam sendiri tidak menampik kabar adanya kesepakatan antara Gus Yahya dan Cak Imin saat Muktamar ke-34 NU itu. Kesepakatan itu berkaitan dengan syarat dari PKB untuk memberikan dukungan terhadap Gus Yahya. Karena waktu itu Gus Salam berperan sebagai perantara komunikasi antara Gus Yahya dan Cak Imin. Namun kata Gus Salam, kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Artinya Gus Yahya telah ingkar janji. Hanya saja Gus Salam tidak menjelaskan apakah betul kesepakatan itu terkait namanya sendiri yang diajukan sebagai sekjen PBNU atau bukan. Bahkan Gus Salam sendiri berkata, kalau itu tanya saja ke Gus Yahya. Dan kini kerenggangan hubungan antara Cak Imin dan Gus Yahya akhirnya menjelma menjadi ketegangan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Meski secara historis
Keduanya tidak bisa terpisahkan. PKB adalah anak kandung PBNU, itu kenyataannya. Bahkan hubungan bapak dengan anak ini kian meruncing dan memanas ketika Gus Yahya mengatakan akan memisahkan PBNU dari partai politik menjelang Pilpres 2024. Dan Gus Yahya tidak main-main. Dan sikap itu ditunjukkan PBNU dengan cara memecat sejumlah pengurus NU yang dianggap dekat dengan PKB. Sebut saja Gus Salam, Kiai Haji Mustamar yang telah dipecat dari posisinya sebagai Ketua Umum PWNU Jawa Timur. Namun menurut Gus Nadir, selaku cendekiawan muda NU, menganggap bahwa sikap yang diambil Gus Yahya untuk menjauh dari partai politik itu tidak konsisten. Itu sangat terlihat dari upaya Gus Yahya dan Gus Ipul yang malah mengkonsolidasi struktur di bawah PBNU untuk mendukung dan memilih pasangan calon presiden tertentu pada Pilpres 2024 itu. Yang jelas bukan pasangan Anies Baswedan dan Caimin alias Amin. Jadi, menjauhkan diri dari partai politik adalah bukan kemudian bersikap netral kepada semua, tapi justru merangkul semua, kecuali PKB. Nah, ini kemudian yang menimbulkan gesekan, kata Gus Nadir. Manuver Gus Yahya dan Gus Ipul ini semakin memanaskan hubungan PKB dengan PBNU. Dalam sejumlah kesempatan, Gus Yahya dan Caimin kerap kali saling singgung-menyinggung. Salah satunya adalah pernyataan Caimin saat acara perayaan hari lahir ke-26 PKB pada Juli lalu. Di situ Caimin berkelakar, "Ketua NU di hati saya tetaplah Kiai Haji Marzuki Mustamar." Padahal Kiai Haji Mustamar sudah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur pada akhir 2023 yang lalu. Bahkan kata Caimin, soal SK kan bisa dibuatkan lagi nanti. Wong cuman tanda tangan, ngono wae kok, kelakar Caimin. Sedangkan Gus Yahya sendiri menganggap bahwa kelakarnya Caimin itu telah mengkerdilkan PBNU. Caimin disebut oleh Gus Yahya sebagai anak kecil. Kami kan tidak mau ikut-ikutan kayak anak kecil begitu. Tidak sampai di situ. Pembentukan panitia khusus hak angket haji oleh DPR menambah ketegangan PBNU dengan PKB. Pansus ini dibentuk setelah DPR menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji 2024, di mana Caimin merupakan ketua tim pengawas haji 2024 dari DPR. Di sidang paripurna DPR, Caimin sebagai wakil ketua DPR memimpin rapat persetujuan pansus haji tersebut. Namun, Gus Yahya menduga pansus haji merupakan serangan balik terhadap PBNU. Adiknya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Stakuf, dianggap telah menjadi target operasi untuk dilengsarkan. Pernyataan itu ramai-ramai dibantah oleh anggota Pansus Haji, salah satunya oleh anggota Komisi 8, yakni Maman Imanul Haq. Maman bilang, Pansus Haji tidak ada kaitannya dengan PBNU. Pembentukan Pansus Haji juga bukan karena motif pribadi, apalagi dikatakan bahwa Pansus Haji adalah semata usulan Gus Muhaimin. Faktanya, kata Maman, pembentukan Pansus Haji disetujui semua fraksi di DPR, murni lantaran DPR ingin membenahi permasalahan haji yang tidak kunjung kelar, salah satunya soal penetapan kuota haji. Walau sudah ramai-ramai dibantah, kenyataannya pembentukan Pansus Haji tetap menimbulkan gejolak di PBNU. Narasi seolah PKB dan Caimin lah yang mengusulkan pembentukan Pansus Haji menimbulkan reaksi keras dari PBNU. Sebagai balasannya, PBNU kemudian membentuk tim khusus alias Tim 5 yang diduga bertujuan merebut kembali PKB. Meski kemudian Gus Ipul berdalih bahwa pembentukan Tim 5 sama sekali tidak berkaitan dengan Pansus Haji. Tim 5 dibentuk karena selama ini banyak petinggi PKB yang kerap melontarkan pernyataan ahistoris dan mengkerdilkan PBNU. Salah satu sikap yang dianggap ahistoris itu adalah ketika PKB memilih Anies sebagai calon presiden yang diusung pada Pilpres 2024. Penunjukan Anies Baswedan sebagai capres oleh PKB ini, kata Gus Ipul, tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para sesepuh NU,
termasuk Gus Yahya dan Rois Am yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar. PKB seolah lupa bahwa yang mendirikan partai tersebut adalah PBNU. Kan PKB dan PBNU ada hubungan aspiratif. Yang memilih PKB kan banyak orang NU juga. Orang NU jadi tanya sama Kiai PBNU, kan kita ini nggak bisa menjelaskan. Akhirnya bingung, kata Gus Ipul. Sedangkan Gus Ipul sendiri pada Pilpres 2024 menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka alias 02. Namun pernyataan itu lagi-lagi ditampik oleh PKB. Caimin sudah 4 kali membuat janji untuk bertemu dengan Rois Am yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, dilakukan Caimin sebelum memilih Anies Baswedan sebagai capresnya. Tapi sayang seribu sayang, pertemuan itu tidak pernah terlaksana alias gagal total. Dengan begitu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan mestinya tidak ada alasan bagi PBNU membentuk tim 5, apalagi jika tujuannya adalah merebut PKB. Yang jelas PKB bukan badan otonom NU. NU tidak punya hak sama sekali secara organisasi mengintervensi PKB. Begitu jelasnya. Subhanallah, Allahu Akbar.